Oke, halo teman-teman, selamat malam. Oke, boleh dong teman-teman yang lain, Aras, Eva, dan juga Yuli, Miliani. Ini boleh untuk on cam juga bareng Miss dengan Sion gitu. Oke, ini biar soalnya kayaknya kita nggak terlalu jauh ya umurnya ya, jadi teman-teman manggil kakak aja deh. Gitu. Oke, ini yang Evan boleh untuk on cam juga sama lah Arasnya udah on off cam lagi. Oke, mana nih? Oke. Oke, apa kabarnya teman-teman malam ini? Baik? Baik, Baik. baik, Oke, baik, baik, baik. oke Iya. baik. Oke, di sini ada Sion, ada Abdurrahman Syafiq, ada Aras sama ada Evan Julian ini siapa ya? Boleh untuk on cam dulu biar kakak bisa lihat nih orangnya yes, yang mana ya gitu. Ya teman-teman. Oke, karena ini kita baru Evan ada kendala. Oke, kalau gitu. Oke, karena ini kita baru ketemu ya, baru kali ini ketemu ya, bener nggak? Iya, bener. Jadi karena kelasnya juga baru pertama kali, jadi sebelum kita mulai kelas, kita akan kenalan dulu nih teman-teman, biar nanti teman-teman bisa kenal ini eh, belajarnya bareng Kak siapa dan juga teman-temannya siapa aja gitu, oke? Oke, nah perkenalkan teman-teman nama kakak, Kak Miranda. Jadi teman-teman bisa manggil Kak Mira atau Kak Miranda, senyamannya teman-teman aja. Mau panggil apa gitu nggak apa-apa. Nah, kakak tinggalnya saat ini di Jogja. Teman-teman ada yang pernah ke Jogja belum? Atau yang tinggalnya di Jogja? Oh, Sion pernah ke Jogja. Oh, ngapain tuh Sion ke Jogjanya? Liburan atau gimana? Oh, liburan sama pernah tinggal. Oh, liburan sama pernah tinggal. Terus berarti Hmm. sekarang udah pindah nggak di Jogja lagi? Udah pindah Oh, pindahnya kemana? ke Cirebon. Oh, Cirebon. Oh, Hmm. gitu. Oke. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi yang pernah ke Jogja nggak? Oh, enggak ya. Oke, thank you, Sion. Oke, saat ini kakak tinggalnya di Jogja nih, teman-teman. Dan kakak akan nemenin teman-teman untuk di 32 atau 36 pertemuan ya, kakak lupa. Jadi kita akan belajar AI. Kelas AI-nya ada 32 atau 36 pertemuan, kakak sedikit lupa ya. Jadi kita akan ketemu selama 1 minggu 1 kali, oke? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal, kita ketemunya di setiap hari Kamis jam 8 malam, gitu, oke? Oke, mungkin itu dulu dari kakak. Yang lainnya nanti berjalan aja gitu. Oke, selanjutnya boleh nih teman-teman biar kakak tahu dan juga teman-teman yang lain bisa kenalan lebih lanjut. Nanti teman-teman boleh untuk sebutin nama panjang sama nama panggilannya apa. Terus sekarang kelas berapa dan juga hobinya apa. Nggak usah. Boleh deh pakai hobi. Terus em, pernah belajar coding atau AI nggak? Gitu, oke? Kalau gitu siapa dulu nih yang berani? Ada yang berani dulu nggak? Aras langsung ini ya. Oke, boleh Shion dulu. Halo teman-teman, nama aku Halo. Sion. Nama Oke. lengkap aku adalah Sion Chevalier Butar-Butar. Oh, oke. Aku Halo sekarang Shion. kelas 7 sekarang. Sekarang saya kelas 7. Oke, Umur kelas 7. aku oh, Berapa? 12 tahun. Oke, 12 tahun. Aku pernah belajar coding loh. Belajar coding pakai bahasa pemrograman apa tuh? eh dengan Masih ingat bahasa nggak? pemrograman HTML, CSS, Hmm, sama Java. beneran? Iya. Wah, keren banget. Itu les atau di sekolah? Dua-duanya. Oh, les sama sekolah. Berarti di sekolahnya juga ada mata pelajaran itu atau ikut ekskul? Eskul, eskul, Oh, ekskul. ekskul. Wah, keren banget. Berarti udah jago ya di HTML, CSS sama ini. Oke, keren. Hobinya Ya apa? bisa ya. Apa? Hobinya apa? Aku hobinya main bola. Oh, main bola. Oh, ikut ekskul juga nggak eh, di sekolah? Ikut eskul. Oke. Kalau pakai AI, udah pernah pakai AI belum? Oh, pernah, pernah, pernah.
Biasanya makainya pakai apa? Buat apa? eh Kerjain PR. Bener, kerjain PR pakai AI-nya apa tuh? ChatGPT pasti. Iya. Oke, ada lagi nggak selain ChatGPT? eh Gemini. Gemini juga. Ah, Terus apa lagi? Copilot, Oh, Copilot Copilot. ya. Copilotnya, Meta. oh Meta. Oh iya, oke. Kalau Copilotnya yang ini nggak, yang ini yang dari web atau langsung ke apa ya, ke aplikasinya gitu? Kan Oh, biasanya, langsung langsung. oh langsung. Heeh. Oh, oke, keren, keren, keren. Biasanya kalau Copilot langsung familiar dipakai sama developer ya, keren banget. Hmm. Ya, oke, thank you Sion. Oke, sekarang siapa lagi nih yang berani? Dulu nih. Ayo, jangan malu-malu. Oke, sebelum kakak tunjuk ya, nanti kakak tunjuk. Oke, boleh deh Aras dulu deh, Aras Kenji. Oke, boleh. Nama saya Aras, nama panjangnya Oke. Aras Kenzi Alira. Halo Aras. Oke. Apa Um, hobi kelasnya saya itu main hobinya apa? football, Oh, main main football. ya. Kelas Habis berapa? itu kelas 9. Sekarang Oh, udah kelas kelas 9. Oh, kelas 9. Oke, Ya. berarti umurnya 14 atau 15 ya? Murid Benar nggak? 13, Oh, 13. 13. Cepet banget. Berarti waktu dulu masuk sekolahnya cepet ya? Oke, keren. Oke. Hmm, udah pernah les coding mungkin atau pernah familiar dengan coding nggak? Belum, Oh, belum. Sama sekali belum. belum. Oke, nggak apa-apa. It's oke. Tapi kalau pakai AI, udah pernah pakai AI belum? Pernah, pernah. Oh, biasanya pakai buat apa tuh? Ngerjain PR. Oh, kerjain PR juga. Oh, sama nih sama Sion. Pakainya apa? ChatGPT doang. Oh, ChatGPT. Oke, keren. Berarti ngerjain PR di sekolah pakai AI ya? Ya, Oh, oke, oke. Thank you, Aras. Dipanggilnya Aras kan? ya Aras, Aras. Oke, thank you, Aras. Oke, sekarang boleh siapa dulu? Evan dulu apa? Abdurrahman dulu? Siapa dulu nih? Brand yang mana nih? Kakak tunjuk aja ya. Evan dulu aja deh. Oke. Oke. Halo teman-teman. Eh, Nama aku Evan Julian Mendrik, biasanya dipanggil Evan. Oke, halo Eh, Evan. aku sekarang di naik kelas 1 SMA. Oke. Kelas 1 SMA. Ya, hobiku biasanya eh, bermain piano dan Rubik. Iya. Oh, jago main Rubik ya? Ya, lumayan lah. Oh, keren. Pernah ikut kompetisi Rubik nggak? Belum pernah. Oh, tapi udah cepet nyusunnya. Ya, lumayan. Oke, keren, keren, keren. Oke, lanjut. Udah pernah Eh, familiar sama coding belum atau gimana? Sebelumnya udah pernah belajar coding di luar, cuma mungkin sekarang gak dimanfaatin baik-baik juga. Udah lupa ya. Oke, kalau AI sering pakai AI nggak? Kalau AI sering, sering Kak, Sering. Biasanya makainya buat apa tuh? buat ngerjain tugas biasanya, lalu buat bertanya-tanya kalau ada sesuatu yang nggak aku ketahui gitu. Oke, oke. Kalau pakai, oh iya pakai pakai AI-nya biasanya pakai apa? Biasanya pakai Gemini, Terus? ChatGPT, Mm-mm. sama Dreamhina itu. Oh, Dream Hina. Kakak belum pernah dengar yang Dream Hina tuh. Dream Hina yang mana sih? Boleh kenalin dulu nggak? Yang gimana? Sama kayak Dreamhina, ChatGPT. ChatGPT. eh ya lumayan sama Kak. Oh, lumayan sama. Oke, nanti kapan-kapan kakak coba deh ya. Dream Hina ya namanya ya? Iya, Oh, oke. Thank you, Evan. Dipanggilnya Evan kan bener nggak? iya Kak. Oke, thank you, Evan. Oke, sekarang terakhir nih. Abdurrahman boleh. Ya, perkenalkan nama saya Abdurrahman Syafiq, biasanya dipanggil Syafiq. Oh, Syafiq. Saya baru lulus dari kelas 9 naik ke kelas 10. Mm-mm. Oh, sama-sama Evan ya? Oke. Ya, Terus apa? Hobinya apa? hobinya futsal, main Hmm, sa- futsal. oke. Rata-rata suka main bola semua ya? Bola sama futsal sama aja nggak sih? Ada bedanya sih. Tapi sama-sama main bola, bener nggak? Ya, Oke. Terus, familiar sama coding nggak? Atau pernah belajar gitu? coding pernah sih dikit, tapi nggak terlalu paham banget. Oh, oke. Dulu tuh pernahnya gimana? Belajar atau ikut les atau di Belajar sekolah? doang biasa. Di sekolah. Ya, ya.
Oh, berarti di sekolahnya udah ini, udah belajar coding juga. Dikit doang sih tapi Oh, oke. Kalau penggunaan AI udah pernah pakai AI belum? pernah. Biasanya pakainya buat apa? Tugas juga ya? Iya, Terus makainya yang mana? ChatGPT. Rata-rata pakai ChatGPT, berarti pada kenal ChatGPT ya? Ya, Berarti nanti kakak nggak perlu jelasin cara gunain ChatGPT lagi ya? Soalnya teman-teman udah pada bisa nih, udah pada familiar sama ChatGPT. Oke, thank you Syafiq. Oke, teman-teman mungkin nanti untuk lebih kenal lagi teman-teman mengalir aja ya di kelas ya. Oke, teman-teman lagi liburan nggak? Bener nggak? Udah nggak liburan? Udah masuk sekolah? Oh, udah masuk sekolah. Oke, oke. Berarti ini minggu pertama sekolah apa gimana? Oh iya, oke. Kalau gitu, kakak mau izin saya screen dulu ya, sebentar. Kita mulai teman-teman semangat nggak untuk belajar AI walaupun sudah jam 8 malam gini masih semangat nggak? Masih ya? Ngantuk nggak tapi? Masa sih? Oke. Oke, jadi hari ini di modul pertama dan pelajaran pertama kita akan belajar tentang jaringan generatif ya, dan juga model bahasa gitu. Nah, tadi kan teman-teman udah kenalan. Nah, jadi eh, kakak akan eh, kakak akan infoin bahwa kelas AI ini di sini kita bukan ngebuat AI ya. Kita bukan ngebuat AI, tapi kita akan belajar tentang bagaimana cara penggunaannya, apa manfaatnya, terus komponen-komponennya, terus juga AI itu seperti apa gitu. Jadi kita bukan buat AI, oke? Karena kalau misalnya teman-teman buat AI, mungkin nanti agak harus lebih ngodingnya atau belajar ke informasi atau informatikanya harus lebih menjorok lagi gitu. Kalau sekarang kan masih umum ya, jadi kayak takut kesusahan kalau misalnya teman-teman langsung ngebuat AI gitu. Jadi di sini kita hanya mencari tahu manfaatnya aja, cara penggunaannya dan nanti komponen-komponen AI itu gimana gitu. Eh, jadi AI itu juga sama dengan jaringan saraf tiruan nih gitu. Jadi kita akan menemukan kemampuan jaringan generatif dan juga mempelajari teknik-tekniknya. Nanti kita juga mempraktikannya pada akhirnya gitu. Yang kedua juga kita akan membuat permainan teks. Jadi kita akan nanti di kedepannya kita akan beberapa kali membuat permainan teks menggunakan AI yang berjalan pada mesin Twain seperti alur cerita, dialog, karakter, lokasi, dan juga hal lainnya. Yang ketiga, kita juga bisa membuat permainan sendiri. Contohnya itu kayak produknya di Blender. Jadi teman-teman bisa lihat nanti untuk contoh-contoh permainannya seperti apa. Dan yang terakhir, kita bisa belajar seperti teman-teman yang gunain biasanya di AI kita juga bisa menyelesaikan tugas sehari-hari dan juga tugas edukatif misalnya teman-teman kayak tadi untuk cari tahu tugas-tugas yang nggak tahu, tugas sekolah atau tugas les mungkin, atau AI itu juga bisa menyelesaikan tidak hanya tugas teks, tapi kayak semisalnya teman-teman mau buat gambar, atau kalau ada yang biasa dengan source coding, nanti bisa untuk pakai AI juga mengetahui source code-nya apa gitu, oke? Oke, jadi ini nih tadi contohnya dengan menggunakan AI kita bisa membuat teks. Teks itu maksudnya kayak kita nanya nih, ini maksudnya apa ya? Ini tolong jelasin atau tugas-tugas sekolah teman-teman pada biasanya. Nah, teman-teman ada yang suka grafis? Ada yang suka grafis nggak? Desain grafis, desain gitu ada yang suka nggak? Oke, belum ada ya. Nanti di AI itu juga kita bisa buat desain grafis teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau di AI bisa buat desain grafis? Oh tahu, oke udah tahu ya. Nah, di AI juga bisa buat pakai desain grafis, tapi teman-teman harus ingat. Terakhir aja deh. Nah, juga untuk suara, video, dan objek 3D juga bisa. Dan yang terakhir, untuk yang kakak bilang tadi, untuk yang suka coding, kita juga bisa untuk cari tahu di AI. Misalnya nih, kita udah ngoding, kita udah buat bahasa, kita udah coba ngoding untuk ngebuat sesuatu, ngedeploy sesuatu, tapi ternyata ada yang error atau ada yang ngebug. Nah, di situ menggunakan AI kita bisa pakai AI untuk cari tahu errornya ini di mana, bugnya ini di mana. Nanti AI bisa bantu, seperti yang teman-teman biasanya pakai gitu. Nah, tapi teman-teman harus ingat, AI itu kalau teman-teman mau pakai AI untuk lomba atau untuk mungkin nanti apalagi untuk SMA ya.
SMA kan udah mulai kelihatan ya itu kalau guru-gurunya udah mulai notice ini tuh pakai AI apa enggak gitu. Apalagi kalau kuliah nih, teman-teman nanti kalau kuliah akan notice banget itu pakai AI apa enggak nih gitu. Jadi teman-teman sebelum kalau misalnya teman-teman nanya sesuatu nih di AI-nya, tapi jangan teman-teman langsung ambil mentah-mentah nih. Jangan langsung ambil mentah-mentah. Teman-teman harus baca dulu. Ini udah sesuai nggak ya? Ini udah benar nggak ya sama yang saya mau? Soalnya kalau misalnya teman-teman langsung ambil aja, itu belum tentu benar teman-teman. Teman-teman harus tahu AI itu kecerdasan buatan, bukan benar-benar manusia yang berpikir di situ. Jadi otomatis akan bisa salah. AI itu bisa error dan juga bisa salah. Jadi teman-teman harus hati-hati sebelum dipakai, teman-teman harus cek dulu gitu. Dan yang otomatis yang kakak bilang tadi untuk lomba, lomba itu tidak bisa menggunakan AI teman-teman. Panitia atau jurinya akan ketahuan tuh. Ini pakai AI apa enggak? Soalnya kalau lomba pasti jurinya pasti bakalan minta bukan hasilnya doang, benar nggak? Pasti bakal minta langkah-langkahnya kan? Benar kan? Nah, pasti jurinya minta itu. Sedangkan AI itu akan ngebuat langsung palingan emang dia buat kalau kita minta langkahnya pasti dia akan buat juga cuma akan ketahuan banget itu tuh pakai AI bukan buatan kita sendiri gitu jadi teman-teman harus harus berhati-hati juga pakai AI karena juga sering ada errornya gitu jadi teman-teman untuk di kelas ini juga ada aturannya kakak mau ingetin dulu ada aturannya jadi satu mikrofon yang nyala selama kelas yaitu mikrofon kakak aja nah kecuali teman-teman kakak mau ada tanya jawab. Misalnya ada tanya jawab, jadi teman-teman boleh untuk aktifin semua mikrofonnya. Atau teman-teman mau jawab pertanyaan atau mau Kak, ini maksudnya gimana ya? Nanti boleh untuk nyalain mikrofon. Oke, sebelum bertanya atau mau izin bertanya dan lain sebagainya, teman-teman harus raise hand dulu. Oke, di Zoom tahu kan caranya raise hand gimana? Oke, nanti bisa raise hand dulu untuk sebelum bertanya gitu. Baru nanti kalau kakak persilahkan, baru boleh untuk nyalain mikrofon gitu ya. Oke? Nah, eh, dan juga yang ketiga ada waktu. Jadi di sini kita belajarnya itu 1,5 jam atau 90 menit. Jadi kita mulainya akan selalu jam 8 pas 20.00 dan akan berakhir di 21.30. Jadi walaupun teman-teman di sini kita nanti akan sekalian untuk nyelesain course-nya di platform. Tapi kalau teman-teman belum selesai untuk nyelesain course-nya di platform, sedangkan waktunya udah habis, itu nanti akan kakak taruh untuk eh, apa pekerjaan rumah, oke? Nah, tapi teman-teman harus ingat, harus dikerjain dan nanti juga kakak akan cek gitu. Dan yang berurutan, semisalnya nanti kakak minta untuk jawab soal. Nah, berurutannya itu maksudnya kakak minta siun dulu untuk yang jawab soal. Ya udah siun dulu, teman-teman nunggu antriannya sesuai yang kakak minta, oke? Dan yang terakhir adalah saling membantu. Semisalnya ada teman-teman yang lain yang kesulitan, terus ada teman-teman yang bisa jawab atau bisa bantu, boleh dibantu teman-temannya gitu. Walaupun misalnya di luar kelas, teman-teman lagi ngerjain soal nih, aduh bingung nih, terus ada yang teman yang nanyain di grup, teman-teman tahu, boleh langsung dibantu aja gitu. Jadi sekarang kita masuk ya. Nah, apa itu kecerdasan buatan? Teman-teman ada yang tahu apa itu kecerdasan buatan nggak? Coba angkat tangan ada yang tahu nggak? Kecerdasan buatan atau AI, ada yang tahu nggak artinya apa? Ada yang tahu? Kan udah sering pakai AI. Ada yang tahu nggak? Katanya. Oke, jadi satu dua kata deh. Satu dua kata. Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa aja nggak apa-apa. It's okay. Kakak nggak akan marahin kalau salah nggak apa-apa. Cuma tebak-tebakan aja. Gimana? Ada yang tahu? Oke, jadi kecerdasan buatan itu adalah sebuah teknologi yang membuat komputer atau juga mesin atau juga hal lainnya itu bisa berpikir. Mereka bisa berpikir dan juga belajar seperti manusia. Jadi AI itu sama kayak manusia, sedikit sedikit sama kayak manusia yaitu dalam hal kecerdasan buatan bisa belajar dan juga bisa berpikir. Tapi AI itu berpikirnya berbeda nih dari belajar dan berpikirnya berbeda dengan manusia. Kalau manusia mungkin dengan sekolah atau yang lainnya, sedangkan kalau AI itu mereka menjawab sebuah pertanyaan atau berpikirnya menggunakan dataset yang ada. Jadi AI itu punya dataset. Makanya tadi yang kakak bilang AI itu tidak selalu benar, ada errornya. Jadi teman-teman harus hati-hati gitu. Oke, kecuali teman-teman ada yang tahu Brandly nggak? Masih pakai Brandly nggak? Tahu? Oke, ada yang enggak, ada yang tahu. Aras tahu ya? Enggak. Iya apa enggak? Oke, kalau Shion tahu? Brandly? Oke, kalau Syafiq tahu nggak?
Kalau Evan tahu nggak? Oke. Nah, kecuali Brandly. Brandly em, itu bukan kecerdasan buatan ya. Karena kan di situ eh, kita dapat jawaban karena ada yang share jawabannya, benar nggak? Ada yang posting jawabannya. Jadi itu juga jawaban manusia gitu. Sedangkan kalau AI itu kecerdasan buatan itu mereka ngambil jawabannya dari dataset yang sudah ada. Jadi tidak selalu benar gitu teman-teman. Contohnya aja seperti ketika teman-teman bicara dengan chatbot kayak chatbotnya semisalnya di ini di Google Voice. Teman-teman pernah pakai Google Voice nggak? Google Voice yang ini, misalnya di Google tuh, di samping Google di search itu ada kayak gambar mikrofon gitu. Pernah nggak? Oke, ada yang pernah, ada yang nggak ya? Nah, jadi itu termasuk AI ya teman-teman. Soalnya kita ngomong terus nanti dia akan nampilin apa yang kita minta. Itu termasuk AI dalam suara. Dan juga kita juga, contohnya juga melihat rekomendasi film di Netflix. Itu juga contohnya AI. Karena kan rekomendasi film itu dia akan ngelihat dulu nih. Netflixnya akan ngelihat dulu. Kita biasanya nonton apa, kita biasanya suka apa. Lalu nanti dia bisa ngerekomendasiin. Caranya itu dia rekomendasiin karena belajar dari pola kita, belajar dari pola kita nonton film apa gitu. Dan yang juga atau juga kamera contohnya kamera di presensi. Teman-teman kalau di sekolah presensinya pakai kamera atau mungkin kayak masih biasa? Masih biasa ya? Masih kayak dipanggil gitu ya? Oke, nah kalau semisalnya nih ada beberapa kantor atau mungkin kalau kita kayak dulu ini di apa waktu zaman COVID kan kita kalau mau masuk mall atau masuk ruangan kita tuh dilihat dulu kan pakai kamera bener nggak? Nah itu juga termasuk AI tuh teman-teman itu juga termasuk AI dan juga absen itu kayak kameranya bisa mengenali wajah kita gitu itu semua pakai AI. Jadi AI itu membantu mesin jadi lebih pintar biar nantinya bisa membantu pekerjaan manusia dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Kan kalau misalnya manusia yang kerja sendiri jadi agak lebih lama ya daripada AI ya gitu. Nah, contohnya juga ada ini smart speaker atau smart home. Smart home itu juga pakai AI. Terus robot. Robot, teman-teman udah pernah lihat ini nggak? Di Jepang kan banyak pakai robot ya, bener nggak? Ada yang udah pernah ke Jepang nggak? Ada yang udah pernah ke Jepang belum? Oh, Aras udah pernah. Wah, keren. Di Jepang enak nggak? Enak. Oke, nah, waktu Aras ke Jepang, pernah lihat robot nggak? Kayak di restoran atau di mana gitu? Bener. Nah, itu orang-orang Jepang udah pakai robot. Robotnya itu adalah AI. Jadi robotnya kebantu kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi robotnya nggak punya emosi karena AI itu nggak punya emosi gitu. Dan juga termasuk chatbot. Chatbot itu kayak ChatGPT, Gemini, Copilot, sama apa lagi ya? Ada banyak lagi sih. Black box. Teman-teman ada yang pernah pakai black box? Nggak ada. Oh, itu black box biasanya lebih ke cari source code sih. Kalau pakai source code biasanya orang-orang pakai black box gitu. Tapi ChatGPT juga bagus. Sama NPC in video game. NPC in video game pernah pakai? Pernah nggak? Nah, oh ada yang pernah ada yang enggak ya? Oke, nah itu juga termasuk kayak AI itu. Karena kita kan bisa kayak bisa pakai terus kita bisa lihat kayak kehidupan di situ seolah-olah kita masuk ke situ gitu. Nah, tapi teman-teman harus ingat ada perbedaan AI dan juga manusia. Sebenarnya mereka tuh bedanya apa sih, Kak? Mereka tuh sama-sama punya kecerdasan, sama-sama bisa belajar. Tapi bedanya kalau manusia itu memiliki perasaan, emosi gitu. Jadi kayak senang, sedih, marah. Sedangkan AI nggak akan punya emosi karena dia bukan manusia pada umumnya, karena dia itu hanya kecerdasan buatan gitu. Juga kalau AI, kalau manusia bisa berpikir kreatif dan juga kita bisa berimajinasi. Sedangkan AI kan nggak bisa. AI itu menjawab atau mengerjakan sesuatu atau bekerja hanya berdasarkan data yang sudah ada. Jadi dia bekerja, menjawab, dan mengerjakan sesuatu hanya berdasarkan dataset yang sudah ada dan juga eh apa lagi ya? Oh, sama ya. Kalau manusia bisa membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang lain kayak nilai etika dan juga empati. Sedangkan AI itu nggak bisa. Jadi kecerdasan buatan itu tidak akan bisa membuat keputusan berdasarkan logika. Mereka hanya membuat keputusan keputusan berdasarkan algoritma aja, algoritma dataset yang udah ada aja gitu. Oke?
Oke, jadi eh, ini nih kayak gini, kecerdasan buatan itu adalah teknologi untuk menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Jadi tugas-tugas intelektual, contohnya aja kayak pengenalan suara atau gambar, klasifikasi juga bisa pakai AI, prediksi, pengambilan keputusan dan pembuatan konten bisa tuh. Tapi kalau di teknologinya bisa membuat jaringan saraf buatan, belajar mesin dan juga pemrosesan dan pembuatan bahasa. Mereka juga bisa buat itu. Gitu. Hmm, oke, jadi teman-teman harus tahu di pelajaran hari ini kita akan mencari tahu apa itu jaringan saraf buatan. Gimana yang menciptakan hal-hal baru dan apa saja yang ada di baliknya, apa saja yang termasuk di jaringan saraf buatan itu. Yang kedua, kita akan mencari tahu eh, di mana teman-teman pernah menemukan jaringan saraf buatan sebelumnya, tetapi teman-teman nggak sadar itu tuh termasuk jaringan saraf buatan gitu. Dan yang terakhir kita akan berkenalan dengan ChatGPT dan menggunakannya. Tapi teman-teman kayaknya nggak usah berkenalan lagi, soalnya teman-teman udah kenal nih sama ChatGPT. Benar nggak? Iya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu? Oke, tapi nggak ngantuk kan? Kok pada lemes-lemes banget sih mukanya? Oke, Syafiq ngantuk ya? Oke, nah jadi kita lihat nih contohnya. Coba kakak mau tanya, di gambar yang sebelah kiri itu teman-teman lihat siluet atau pola apa ya? Pola gambar apa, hewan apa? Boleh untuk on cam yang bisa, on mic yang bisa jawab. Anjing sama kucing. Benar, kalau yang sebelah kiri anjing, yang sebelah kanan kucing ya. Hah. Oke, good job. Kalau yang lain sama atau gimana? Sama ya. Oke, tapi kakak mau tanya nih, mungkinkah yang sebelah kanan ini fox, fox atau rubah? Enggak ya. Oke, atau Enggak. mungkin musang? Enggak ya. Enggak. Oke, benar. Jadi, sama dengan itu, sama dengan AI. Nah, kita lihat nih, contohnya. Kita masukin sebuah gambar yang di tengah ini nih. Contohnya ini gambar ya. Ini tuh adalah hewan langka. Hewan langka ini masuknya ke anjing sih. Ini masuknya ke anjing. Tapi sebelum AI menjawab, sebelum AI ngeprediksi, sesuatu yang kita masukin atau kita tanya ke AI-nya akan terlebih dahulu di AI-nya lihat polanya. Ini masuk ke pola yang mana ya? Pola yang ini, yang satu, atau yang lainnya. Jadi dia lihat dulu polanya. Ini masuk ke mana nih polanya? Dia akan lihat. Nah, ternyata polanya masuk ke yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Berarti nanti baru dia ngeprediksi. Baru dia ngeprediksi, oh, ini masuk ke anjing. Gitu. Nah, jadi AI itu juga seperti otak kita. Otak kita kan terdiri dari neuron yang membantu kita memahami objek ya. Ada kayak pengecap, penglihat, peraba, pendengar, dan pencium gitu. Nah, AI itu juga ada. Cuma bedanya dia tidak akan punya pengecap, penglihat, peraba, pendengar, dan pencium. Itu bedanya. Tapi kita punya. Tapi AI nggak akan punya. Nah, caranya adalah eh AI itu tidak punya saraf neuron yang 5 itu, tapi dia punya 3 komponen. 3 komponen utama, yaitu dataset, training algoritma, dan juga prediction. Nah, jadi seperti yang kakak bilang tadi, sebelum dia ngeprediksi atau sebelum dia memberikan jawaban, terlebih dahulu dia akan melihat datasetnya. Kita masukin nih pertanyaan, atau kita masukin gambar, atau kita masukin apapun. Sebelum dia ngeprediksi, dia akan lihat di datasetnya. Jadi AI itu pasti punya dataset. Di datasetnya dia cari nih polanya, ini masuk kemana ya? Ini paling mirip kemana ya? Lalu nanti dia nge-training atau nge apa ya, menguji atau mempelajari algoritmanya, seperti mempelajari polanya, dia nge-training dulu, baru nanti dia pola terdekat, yang kemana nih pola terdekatnya, baru dia ke prediksi, gitu. Jadi, kayak yang kakak bilang tadi, AI itu tidak selalu benar, karena datasetnya bisa dari manapun, teman-teman. Jadi, misalnya nih, teman-teman, eh, apa ya, teman-teman nanya sesuatu ke AI-nya, kayak, tolong buatkan saya atau apa itu perbedaan manusia gitu. Apa itu perbedaan manusia dengan AI gitu ya contohnya. Nah, dia akan menjawab, dia akan cari dulu nih di datasetnya yang paling cocok yang mana ya, yang ada kata manusianya, yang ada kata AI-nya, yang mana nih, baru di training nih. Nah, baru diprediksi. Nah, dari pertanyaan teman-teman yang tadi, itu akan langsung masuk ke dataset, itu akan langsung masuk ke dataset. Tapi itu belum tentu benar. Nah, itu udah langsung masuk ke dataset, lalu nanti semisalnya tadi kakak, pertanyaan pertama itu dari kakak ya. Terus tiba-tiba Sion nanya lagi. Nah, bisa aja
jawabannya itu, prediksinya itu diambil dari dataset yang kakak minta tadi. Jadi belum tentu benar teman-teman, gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau menggunakan AI. Dan juga contohnya lagi kayak errornya AI itu kayak gini. Hmm, teman-teman di sekolah pernah disuruh nyari jurnal nggak? Benar, pernah ya? Oke, jadi kalau pakai AI, ada banyak banget. Kalau jurnal dari AI itu teman-teman harus hati-hati. Atau jurnal, atau tulis-tulisan gitu lah, tulisan publikasi, karya ilmiah yang diambil dari AI itu teman-teman harus hati-hati karena AI itu bisa membuat sendiri, mengarang sendiri. Seolah-olah itu tuh benar. Seolah itu tuh kayak ini beneran ada gitu. Jadi teman-teman harus cek dulu nih di Google atau di jurnal publikasi, ini beneran ada nggak ya? Soalnya ya itu seolah-olah meyakinkan kita dengan bahasa-bahasanya kalau itu beneran ada. Nah, sedangkan itu tuh diambil gara-gara di dataset ada yang mirip. Dan yang dulu tuh datasetnya kan nggak selalu benar ya. Nah, datasetnya bisa aja Sion Sion nanya, AI-nya nyimpen datasetnya. Lalu nanti waktu Evan nanya, apa jawaban AI yang waktu Sion nanya dimasukin lagi ke Evan, terus dibuat lagi seperti meyakinkan kayak gitu. Jadi belum tentu benar ya, teman-teman ya. Harus dilihat lagi gitu. Nah, sekarang kita mau main game dulu biar nggak ngantuk ya. Oke? Oke, kayaknya udah pada ngantuk banget nih. Oke, kakak mau share di ini, di chat Zoom. Teman-teman boleh lihat, terus diklik. Oke, contohnya ini ya. Contohnya ini nih, cara mainnya adalah kita akan bermain dengan AI. AI-nya akan nge ngeprediksi apa yang kita gambarkan. Misalnya kita coba ya, sea turtle. Itu tuh gambarnya gimana ya? Kakak nggak bisa gambar lagi. Tinggal diklik terus misalnya ini, tuh kakak nggak bisa gambar. Udah sorry banget ya kakak nggak bisa gambar. Bener. Bener kan? Karena dia lihat polanya. Oh, gambar yang paling mendekati itu yang mana? Gitu. Oke, coba kalau gitu dimainin dulu. Boleh sambil share screen. Sambil share screen ya. Semuanya ya. Kenzi belum share screen nih. Coba deh Kenzi share screen. Kita lihat ya. Dia boleh semisalnya apa sih? Gambarnya agak abstrak itu nggak apa-apa. Kita coba apakah AI-nya bisa nebak. Udah ada yang selesai belum? Ini Syafiq, satu lagi nih Syafiq. Kita lihat berapa yang benar. Oke, kalau Evan udah selesai berapa yang benar nih Evan? Oh, empat yang benar ya. Duanya salah. Oke, berarti Evan. AI-nya hmm, lumayan lah ya, lumayan bisa ngenalin polanya. Oke, good job Evan. Kalau gitu, eh, Sion. Oke, Sion bener. Oh, salah dua juga ya.
Soalnya yang terakhir hotdognya dicoret-coret gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu oke. Syafiq bener berapa nih? Oke, kita lihat bener berapa nih. Oke, cuma bener dua. Oke, nggak apa-apa. Berarti AI-nya oke. Oke, good job teman-teman. Oke, kalau gitu boleh stop share. Aras sudah selesai belum? Aras sudah selesai? Kayaknya masih main nih. Ayo Aras lagi ngapain? Buka apa? Buka apa? Ayo. Bener gak? Udah selesai belum mainnya? Udah. Oke, kalau gitu kakak share screen lagi ya, teman-teman ya. Oke. Jadi tadi kita udah main game nih, udah pakai quick draw yaitu gambar pakai AI, AI-nya nebak. Jadi caranya itu adalah kayak tadi yang kakak bilang, AI-nya bisa menebak dari dataset yang udah ada. Jadi dataset itu adalah sekumpulan data yang terorganisir gitu. Jadi sekumpulan data yang sudah ada gitu. Jadi AI-nya itu maaf, jaringan sarafnya itu akan digunakan dalam quick draw yaitu dengan cara dilatih pada jutaan gambar dengan berbagai kategori. Jadi jaringan sarafnya atau AI-nya lihat dulu nih, gambar yang sudah teman-teman gambar masuk ke dalam pola yang mana. Pola yang mana yang paling mendekati dengan gambar itu, lalu nanti di training sama dia, oh dia deket pola yang ini, baru nanti dia bisa menebak gambar apa yang itu, gitu. Nah, oke, seperti ini nih. Ini misalnya kita mau menebak ada gambar seekor katak ya. Nah, lapisan masukannya ini adalah gambar yang pertama kali kita coba gambar. Dia akan masuk nih. Pertama dia akan lihat polanya. Ini masuk ke pola mana ya? Ke pola mana nih? Terus nanti setelah itu setelah lapisan lapisan awal, nanti setelah itu dia menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri dengan mengirimkan hasilnya ke lapisan berikutnya. Misalnya lapisan pertama menganalisis tepi gambarnya, dianalisis itu tepi gambarnya mirip ke pola yang mana. Terus garis-garis yang ada di gambarnya lebih mirip ke pola yang mana dan juga seterusnya dia lebih mirip mirip ke pola yang mana. Terus yang terakhir nanti itu lapisan luarnya barulah dia dapat ngeprediksi. Itu gambar yang sudah kita gambar itu lebih masuk ke pola yang mana nih? Baru nanti dia bisa ngeprediksi. Dengan bisa benar, bisa salah, tergantung teman-teman gambar apa dan tergantung kesulitannya teman-teman gambarnya dengan jelas atau enggak gitu. Jadi, teman-teman harus tahu nih, kalau mau cari sesuatu dengan di AI atau di jaringan saraf tiruan, teman-teman harus mencari atau menggunakan kata kunci yang atau biasanya kita itu menyebutnya prompt. Promptnya itu harus yang singkat, jelas, dan padat. Jadi teman-teman jangan ngedongeng. Misalnya, kayaknya saya mau minta ini dengan saya mau minta ini bla 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 dengan dongeng, tapi nggak ada komanya, nggak ada tanda bacanya dan lain-lain. Bisa aja karena kayak gitu AI-nya jadi bingung. Ini maksudnya apa gitu. Terus ini masuknya kemana? AI-nya jadi bingung. Barulah dia nanti error memberitahu jawaban yang salah gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu di AI harus ringkas, padat, dan juga jelas gitu. Jadi jadi kita kakak ringkas ya. Yang tadi itu AI itu adalah serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual dan juga saraf buatan itu adalah teknologi AI-nya sendiri yang meniru fungsi otak manusia atau meniru kecerdasan manusia. Tapi kecerdasannya buatan, berbeda dengan manusia. Dan untuk dataset itu adalah serangkaian data yang ada di dalam AI. Jadi AI itu pasti ada datasetnya gitu. Em, kita masuk nih. Pernah teman-teman biasanya sehari-hari di AI itu kita punya beberapa aplikasi yang sering kita gunakan yang punya AI. Contohnya Netflix, Spotify, dan juga ada banyak lagi. Apalagi contohnya coba sebutin. Ada yang tahu nggak? Contohnya apa lagi? Yang pakai AI. Kira-kira nggak apa-apa, it's okay. Kakak nggak akan marah. Coba ditebak apa lagi? Ada lagi nggak? Ada yang lagi yang biasa teman-teman pakai? Yang ada AI-nya. Google Search. Benar, Google Search juga termasuk AI. Oke, ada lagi? Good job, Sion. Ada lagi nggak? Apalagi ayo.
Di YouTube juga ada, Kak. Oh iya, Bener, YouTube. good job, Iya, YouTube. YouTube, bener. Kita nge-search ini ya, jadi nanti dia rekomendasiin di beranda, bener nggak? Benar, good job Evan. Terus ada lagi nggak? Translate, translate. Google Translate, iya, Translate. bisa-bisa Google. Tapi, hmm, bisa. Google Translate ya, bisa-bisa. Terus, apa lagi nggak? Oke, good job Aras. Oke, ada lagi nggak? Yang biasanya sehari-hari teman-teman pakai? Teman-teman pakai. Aplikasi-aplikasi yang teman-teman pakai ada lagi nggak yang ada AI-nya menurut teman-teman? TikTok. Ada yang suka main TikTok? Ada yang suka pakai TikTok atau scroll-scroll di TikTok? Nggak ada yang suka? Oke, tapi itu juga bisa termasuk AI. Kalau teman-teman pernah lihat TikTok, AI-nya itu, algoritmanya itu, mereka ngebacanya dari apa, teman-teman? Kalau familiar dengan TikTok, nanti akan kelihatan nih, kayak gini contohnya. Misalnya kita ngelihat satu video tentang masakan nih, tentang memasak. Videonya tentang memasak. Nah, nanti kalau kita lihat videonya sampai akhir, TikToknya itu akan mempelajari. Oh, ini dia suka tertarik dengan video yang seperti ini. Lalu dia pelajarin, lalu nanti dia seterusnya dia akan ngeluarin nih semua video-video yang berhubungan dengan memasak. Itu juga termasuk AI. Karena kita kepo tentang itu. Jadinya dia mempelajari algoritma kita. Apalagi kalau teman-teman notice atau teman-teman di sekolahnya pernah ngasih tahu, misalnya kan, aduh aku lagi sedih nih, aku lagi galau nih, terus tiba-tiba TikTok, pas lagi buka TikTok, ternyata video-video yang keluar tuh relate. Video-video yang keputar tuh relate. Karena apa? Karena kita lihat satu video, lalu kita tonton sampai akhir, terus nanti TikToknya bisa ngelihat algoritma kita. Oh, ternyata dia lagi suka video yang seperti ini. Nanti dia akan keluarin semua. Gitu. Oke, YouTube juga tadi. YouTube sama kayak TikTok tuh tadi dia lihat kita suka nonton apa gitu. Mungkin Shopee, ada yang suka belanja di Shopee? Ada yang suka belanja di Shopee nggak? Oke, ada yang suka, ada yang enggak ya. Nah, Shopee juga sama. Misalnya nih, kita search misalnya di Shopee kayak sepatu atau apa. Nah, dari situ nanti tiba-tiba pasti akan muncul di beranda kita sering muncul sepatu, bener nggak? Evan sering ngebuka Shopee atau Shopee? Nah, iya bener. Atau Sion juga ya. Nah, jadi dari situ dia akan lihat, oh dia lagi nyari sepatu. Otomatis di beranda yang di depan kita nanti akan di home-nya, di berandanya akan muncul sepatu semua nih, sesuai dengan algoritmanya, sesuai dengan AI-nya. AI-nya itu belajar kita lagi nyari sepatu. Jadi nanti dia munculin semua sepatunya. Gitu. Nah, ini ada contohnya di sini Netflix, Spotify, dan cuaca. Jadi tadi yang pertama Netflixnya, datasetnya itu adalah daftar film yang ditonton beserta kategorinya, itu datasetnya. Lalu prediksinya adalah film pada halaman utama yang biasanya ditonton pengguna. Jadi teman-teman atau user lainnya, pengguna lainnya sukanya nonton apa tuh di Netflix. Nanti bakalan muncul tuh di berandanya, nanti tontonan yang serupa, kategorinya yang serupa. Gitu. Kalau Spotify juga sama. Teman-teman suka dengerin lagu apa, genrenya apa, nanti bakalan kayak gitu juga. Dan juga yang lainnya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk dibuka platformnya dulu sambil share screen ya. Sambil share screen ya. Buka ada yang nggak tahu ininya linknya, atau ada yang nggak bisa kebuka ininya, lupa kata sandi atau ID. Kalau ada yang lupa bisa tanyain kakak ya, nggak apa-apa, nanti kakak bantu. Oke, boleh dibuka course, jadi teman-teman boleh untuk ngerjain course-nya seputar yang tadi. Kalau oke, bisa di refresh dulu, Syafiq, di refresh dulu aja, di reload aja. Ini nomor satunya kok belum kebuka, atau belum kakak buka ya.
Udah bisa belum? Oke. Syafiq sudah, Evan sudah. Aras boleh untuk share screen juga, Aras? Sion sudah apa belum nih? Oke, Sion boleh untuk refresh dulu. Di refresh dulu aja biar kebuka tuh. Oke, nomor satu aja ya teman-teman ya, yang jaringan saraf buatannya aja dulu. Kayak kalau ada yang kebingungan, oh iya, kakak mau ingetin teman-teman itu dikasih dua kali kesempatan. Semisalnya kesempatan pertama masih salah, teman-teman akan dikasih kesempatan terakhir yaitu yang kedua. Nah, kalau di kesempatan kedua teman-teman masih bingung atau masih ragu, boleh teman-teman tanyain kakak. Oke, Aras sudah share screen, boleh share screen juga, Ras. Oke, Aras belum ngerjain ya di platform ya? Kakak bisa lihat nih, belum dibuka nih platformnya. Oke, kakak kasih waktu sampai 20.50 ya. Oke, good job Evan. Gitu. Oke, yang dikerjain adalah yang nomor satu aja. Sio juga good job. Oke, oke Ras, boleh dikerjain dulu Ras? Oke, oke, good job teman-teman. Berarti udah pada selesai semua ya. Aras belum ngerjainnya. Coba dikerjain dulu Ras. Ini belum dibuka loh, punya Aras. Kakak bisa lihat nih. Aras ngapain tuh Aras? Gimana cara mulainya? Mulai apa? Coba di share screen dulu. Bisa share screen nggak? Oke. Nah, oke. Coba di refresh dulu. Ini kan belum ke refresh, masih ketutup ya. Ini. Oke, bener. Nah, ini nomor satu. Yang dikerjain nomor satu aja. Nah, coba. Nanti kalau misalnya bingung, bisa kakak bantu. Kita tunggu ya sebentar ya, teman-teman. 2 menit lagi. Coba. Oke, berarti jawabannya ada 4 ya. Uber Eats juga masuk sih ke situ. Oke. Oke, good job Aras. Boleh untuk teman-teman untuk stop share semuanya? Oke, teman-teman ada yang kesusahan nggak? Pada gampang semua ya? Oke, sebelum kita lanjut biar nggak ngantuk, kita nggak mau ngapain ya? Coba ada yang mau ini, ada yang mau ide nggak? Main game mungkin atau apa? Ada yang bisa puisi nggak? Gak ada. Ada yang bisa pantun nggak? Atau tebak-tebakan deh, main tebak-tebakan kalau nggak.
Coba kita main tebak-tebakan gerakan nanti di teman-teman tebak teman-teman. Semisalnya Sion ngasih gerakan apa, nanti teman-teman tebak ya. Oke? Tapi kakak yang ngasih ininya ya, kakak ngasih 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 apa? Ngasih soalnya di ini. Berarti kalau Sion yang ngeperagain, kakak akan chat Sion di chat Zoom gitu. Jadi teman-teman yang lain, yang Syafiq, Evan dan juga Aras boleh nanti untuk ngenebak tebak apa yang Sion atau teman yang lainnya peragain, oke? Oke, kalau gitu teman-teman boleh untuk on mic. Oke, siapa dulu yang mau peragain dulu siapa? Siapa yang berani duluan yang ngeperagain? Oke, Sion dulu. Oke, kakak kasih Sion ya chat di Sion ya chatnya. Sebentar, Sion kakak chat. Hmm, apa ya? Apa ya? Sebentar. Nah, kakak udah chat ya Sion ya. Teman-teman boleh untuk tebak Sion. Oke, boleh teman-teman untuk on mic. Coba teman-teman on mic. Kira-kira apa tuh? Coba. Coba teman-teman tebak. Itu Sion lagi ngapain? Cluenya hewan. Coba teman-teman tebak. Itu Sion Itu ngapain? ayam. Oke, good job, Evan. Oke, keren. Oke, oke, Sion boleh boleh pilih temennya yang mau mau yang mana dulu yang peragain Sion. Siapa dulu? Sion mau siapa? Gak apa-apa, saya pilih aja. Evan. Siapa? Evan. Evan ya. Kakak chat Evan ya. Coba kalau apa ya? Hmm, apa ya? Sebentar, kakak bingung. Eh, oke, udah kakak chat tuh. Yang aneh kak. Enggak aneh-aneh. Oh. Berkuda. Coba Hah? tunggu. Oke, kakak coba Oh. lagi. Ini ya. Apa ya? Eh, coba. Oke, mulai ya. Ini clue-nya permainan. Hah? Clue-nya permainan. Coba. Gimana gimana? Satu, dua, tiga. Kumpet kumpet. Oke, keren. Oke. Oke, good job Evan. Sekarang Evan boleh nunjuk siapa nih yang mau peragain? Syafiq atau Kenzi? Hmm. Kenzi dah, Kenzi. Kenzi, oke. Apa ya kalau Kenzi ya? Hmm, eh, udah kakak chat tuh Kenzi. Oke, ini clue-nya permainan. Oh iya boleh permainan. Oke permainan boleh. Boleh deh Kenzi. Lah kok dimatiin? Kayaknya ada sesuatu deh. Jangan ya Main bola. gampang banget. Gak boleh pakai alat bantu. Oke berarti nanti peraturannya nggak boleh pakai alat bantu ya. Oke. Oke terakhir berarti Syafiq nih. Syafiq boleh. Ntar kakak chat dulu Syafiq mana ya. Oke Syafiq. Susah nggak? Susah nggak? Susah nggak? Susah nggak? Gimana ya? Berdiri Oke aja. ya udah. Gini apa Iya, gini? iya. Hah? Apa itu? Apa Coba sih? coba. Kalau perempuan gini-gini,
Love, love. Bukan. Ah, Nari, nari. coba Apa nari ya? apa? Gini ya. Gini. Muter-muter. Aduh, apa ya? Apa yo? Wah, Gimana ya? Hah, muter-muter. Iya, nah Ya gitu kan? iya. Gini, saya sambil muter gitu. Balet. Nah ya, Good Yeay. job. Oke, keren. Oke, keren-keren banget. Biar gak ini nih. Eh, Biar gak ngantuk. iya bener, biar nggak ngantuk. Tadi ngantuk ya? Enggak. Aku dari Masa tadi sih? kayak gini. Masa sih nggak ngantuk? Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, kakak mau share screen lagi. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke penggunaannya. Penggunaan eh, pasti teman-teman familiar, jadi kayaknya nggak perlu kakak kakak iniin, kakak apa namanya kakak praktekin. Jadi di sini kita akan mencoba untuk memakai ChatGPT di tugas kita. Jadi ChatGPT di tugas kita, yaitu tekstual model jaringan saraf buatan atau AI. Jadi di sini layanannya ada banyak sih untuk teks. Teks itu ada lainnya ada banyak yaitu contohnya search engine, voice assistant, translator kayak yang Kenzi bilang tadi, Aras yang bilang tadi, dan juga chatbot atau chatbot itu kayak ChatGPT, Gemini, Blackbox dan juga yang tadi apa ya Pan? Yang tadi? Hai apa? Yang di awal Evan bilang sering pakai itu selain ChatGPT. Rimina. Iya, Gemini. Nah, pakai itu juga bisa itu namanya chatbot ya. Nah, sebenarnya di search engine itu dulu tuh ada versi dulunya itu ada perubahan dengan versi yang sekarang. Yang dulu itu kecerdasannya tidak terlalu otomatis. Jadi kayak kalau semisalnya dia akan otomatis berbahasa Inggris. Jadi teman-teman kalau search bukan berbahasa Inggris dia nggak akan tahu. Karena yang dulu versi lama masih terbatas. Sedangkan kalau yang sekarang teman-teman mau nggak usah diatur bahasanya. Teman-teman langsung kalau tanya pakai bahasa Inggris, dia akan langsung otomatis ngejawab bahasa Inggris. Kalau teman-teman tanya pakai bahasa Indonesia, dia akan langsung jawab pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi otomatis nggak perlu diatur-atur. Mungkin juga dulu nggak bisa gara-gara dia yang pertama waktu versi pertama dia nggak bisa karena ini kan aplikasi luar ya, luar negeri ya. Jadi dia cuma bisa pakai bahasa Inggris. Terus versi keduanya dia udah bisa nih pakai bahasa yang lain. Tapi kita harus ngatur dulu di Google-nya atau di akun kita untuk pilih bahasa yang kita dulu. Nah, sekarang walaupun semisalnya di akun Google kita itu bahasanya bahasa Inggris atau bahasa mana, dia akan langsung otomatis ngeganti sesuai bahasa yang kita buat waktu nge-search sesuatu gitu. Nah, itu sih untuk layanan-layanan text box gitu. Oke, mungkin hmm, oke. Oke, sekarang kita masuk ke mengenal ChatGPT. Mungkin teman-teman udah akan terbiasa dengan ChatGPT. Jadi, eh yang bisa dilakukan di ChatGPT itu adalah selain teman-teman cari tugas-tugas, jawaban tugas-tugas itu, kita juga bisa melanjutkan percakapan. Teman-teman biasanya, misalnya lagi gabut nih, aduh aku mau chat sama siapa, tapi nggak ada yang bisa di chat gitu ya. Bisa juga chat sama ChatGPT juga bisa. Juga membuat gambar. Teman-teman ada yang pernah buat gambar di ChatGPT? Ya, benar. Nah, di ChatGPT juga bisa buat gambar. Jadi kayak dia creating gambar. Juga menulis dan mengedit kode atau source code. Jadi misalnya kakak bilang tadi yang di awal, misalnya ada source code yang error, maksudnya codingannya error, nanti dia bisa bantu errornya itu di mana. Lalu memberitahu source code-nya seharusnya seperti ini. Gitu, dibantu tuh. Dan juga menulis prosa atau puisi, kita juga kalau menulis naskah juga bisa. Atau apapun gitu. Membuat kartu pos juga ucapan selamat juga bisa. Jadi banyak sih yang bisa di ChatGPT gitu. Mungkin selanjutnya teman-teman boleh untuk kita boleh share screen ya teman-teman ya. Lanjutin di course-nya yang di membuat naskah. Kita akan buat naskah melalui ChatGPT. Teman-teman boleh share screen. Oke, Sion sudah share screen. Terus yang lainnya boleh share screen. Oke, Kenzi juga boleh share screen.
Oke, jadi di naskah 2 bisa diklik yang naskah 2. Nah, sebelum teman-teman ngerjain yang di naskah yang paling akhir, teman-teman jawab dulu pertanyaannya. Coba. Oke, good job. Oke. Oke, nah semuanya udah nomor 3. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya, Kenzi, teman-teman yang lain, biar nanti bareng-bareng ngerjain yang nomor 3, maksudnya gimana gitu. Oke, teman-teman. Oke, Syafik juga udah nomor 3 ya, tapi tunggu sebentar ya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Oke, sudah pada di nomor 3 ya. Oke, kita lihat nih. Jadi kita akan langsung praktek untuk membuat naskah video di ChatGPT, melalui ChatGPT. Caranya adalah teman-teman lihat, itu ada garis ungu di tengah. Coba ada garis ungu di tengah. Nah, itu garis ungu di tengah kan ada putihnya. Diklik dulu yang putih, warna putih, biar nanti soalnya kelihatan semua. Kelihatan nggak? Nah, itu Syafiq sudah, Kenzi. Oke, Kenzinya diklik dulu yang ini Kenzi, biar bisa kelihatan semua nih. Oke, good job. Oke, Sion sudah, oke. Evan sudah. Diklik yang ini, Evan, biar ketutupan. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman untuk mau ngumpulin tugasnya udah dikumpulin, teman-teman klik lagi yang tadi biar bisa kebuka, kesampingin terus nanti di checklist ya, biar nanti bisa kebuka. Oke, di sini adalah kita akan membuat obrolan sendiri dengan ChatGPT. Jadi pertama teman-teman cara tugasnya adalah teman-teman akan ketik di Google Drive di Gidocs. Caranya itu di nomor 2 ada tulisan salin berkas. Nah, berkasnya diklik, nanti bakalan masuk ke Gdocs-nya teman-teman sendiri. Oke, udah. Nah, sebelum dikerjain di situ, karena itu nggak bisa diedit, ini Kenzi coba di nomor 2 kan ada tuh. Coba di scroll ke atas dulu, Ken. Oke, nah, nah benar diklik yang berkasnya. Benar. Nah, di sini kan itu masih nggak bisa ngedit. Jadi teman-teman coba salin dulu filenya. Bisa nggak? Cara salin file paham? Bisa nggak? Caranya adalah klik file di sebelah kiri, atas kiri file, buat salinan. Buat salinan atau make a copy. Nah, itu kan masih salinan ya. Coba di depan itu kan namanya masih salinan dari. Coba salinan darinya dihapus. Salinan darinya dihapus. Terus di akhirnya dibuat strip nama teman-teman. Nama teman. Misalnya ini punyanya Evan, di strip Evan gitu. Baru nanti dibuat salinan. Oke? Oke, Syafiq bisa di file, diklik file. Ini ada file nih. Nah, benar, diklik. Nah, ini ada buat salinan. Bisa nggak buat salinan? Ini udah di ini belum? Coba di refresh lagi aja. Oh, belum login ya? Ini belum login ya? Syafiq harus login dulu. Login ke Gmailnya Syafiq. Syafiq sudah punya Gmail belum? Udah punya Gmail nggak? Email, udah punya email? Syafiq harus login dulu di emailnya. Ini ada yang sebelah kiri. Nah, eh, oke. Nah, caranya itu kan ada ini. Kita disuruh untuk membuat naskah untuk video nih. Sion udah di copy Sion. Nah, Sion oke boleh. Nah, nanti teman-teman
jawabnya di sini ya, yang udah dikopiin ya. Nah, caranya itu adalah kita akan membuat sebuah naskah dengan clue yang di atasnya. Yang pertama adalah clue-nya, coba dilihat di atas. Di atas, oke. Deskripsikan tindakan. Tindakannya apa? Tindakan teman-teman yang dilakukan di ChatGPT apa? Ada pilihannya tuh, bisa menulis, memunculkan, atau menjelaskan sesuatu, atau mengarang, atau sebagainya. Tapi, teman-teman lihat temanya. Di sini kita temanya adalah penggunaan jaringan generatif dalam seni. Jadi, teman-teman akan mencari tahu temanya adalah seni. Jadi kita akan membuat naskah video tentang seni gitu. Nah, berarti tindakan yang mau dilakukan di ChatGPT apa? Mau menuliskah atau memunculkan sesuatu kah atau menjelaskan kah? Terserah. Nah, sesudah teman-teman pilih nih, misalnya contohnya tindakannya adalah menulis naskah atau menulis naskah atau menulis dialog. Berarti teman-teman menulisnya ini dimasukin ke kolom tindakan yang ada di bawah ini. Di situ ditulis menulis atau apapun. Misalnya teman-teman mau memunculkan atau apa terserah. Terus, Maaf Kak, Han agak ngerti tadi oh disuruh mulai. oke. Kalau gitu boleh stop share aja deh biar kakak iniin di ini. Biar kakak cobain contohin langsung aja di tempat kakak. Bentar ya. Ya, Teman-teman boleh untuk stop share dulu. Oke, kakak mau cari soalnya dulu. Mana ya? Nih ya. Salah deh. Ini terus ini. Oke, kakak share screen ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh perhatiin. Oke, nah kelihatan share screen-nya kakak. Oke, nah kita lihat kan di sini. Nah, sebelum teman-teman kayak gini ya, teman-teman kalau ada kayak gini biar kelihatan semua soalnya, teman-teman klik yang ini dulu. Nanti kalau mau dikumpulin, teman-teman kumpulin di sini filenya. Terus nanti teman-teman, ini kan ya belum hijau nih. Kan biasanya hijau ya di checklist ya. Tapi ini nggak akan bisa hijau. Teman-teman coba dimasukin ke sini lagi, terus ininya di checklist gitu. Oke? Baru nanti I solve and check the text gitu. Baru nanti bisa diklik hijaunya. Oke? Nanti kalau ngumpulinnya caranya gitu. Nah, terus tadi kan kita di berkas nih. Kita akan buat naskah untuk video. Kakak buka ChatGPT dulu. Oke, mana ya? Ini. Nah, tadi kita di file, kita salin dulu buat salinan atau make a copy kalau semisalnya teman-teman Google-nya pakai bahasa Inggris. Tapi kan di sini nama filenya masih salinan dari. Teman-teman bisa hapus salinan darinya, terus nanti dibuat strip namanya teman-teman biar kakak nggak bingung. Contohnya yang namanya kakak, Miranda. Terus pastiin di foldernya drive saya, gitu. Terus nanti buat salinan. Nanti kalau, kok nggak bisa nih? Sebentar ya, kakak coba dulu sebentar di. Pas stop share dulu. Coba di sini deh. Kakak mau buat di akun yang lain aja. Bentar ya. Kayaknya itu Google Drive-nya udah full. Oke, sebentar. Mana ya? Oke, oke. Oh, ini yang tadi. Oke, ini yang tadi ya. Nah, kita salin dulu. Terus, misalnya ini. Oke, buat salinan. Semoga udah bisa sih seharusnya. Oke, nah ini salinannya udah. Nah, caranya adalah teman-teman lihat nih. Di sini ada naskah untuk video. Kita akan ngebuat naskah untuk video nih, teman-teman. Jadi, kita akan mengisi di struktur perintah. Jenis teksnya juga kita isi, topiknya juga diisi, penontonnya juga diisi, keterbatasan waktunya juga diisi.
Lalu hasil yang kita peroleh di ChatGPT akan kita isi di sini, hasil yang diperoleh sini. Yang pertama ada clue-nya. Video pengantar tentang pengguna jaringan generatif dalam seni. Jadi teman-teman temanya adalah seni. Mau itu seni musik, seni lukisan, sinema, drama, atau yang lainnya, terserah. Topiknya terserah tentang apa, tapi temanya seni. Gitu. Deskripsinya, tindakannya, kakak mau apa? Di sini ada tindakannya ada banyak nih. Menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang, dan sebagainya ada banyak. Jadi teman-teman mau minta ChatGPT apa? Kakak mau mintanya mengarang. Kakak mau mintanya mengarang. Jadi, karena kakak mau minta yang mengarang, di tindakan kita tulis mengarang. Tindakannya adalah mengarang. Lalu di jenis teksnya, di sini jenis teksnya ada banyak, ada postingan untuk saluran Telegram, eh, abstrak esai, terus misalnya untuk postingan di Instagram, postingan di YouTube atau yang lainnya. Misalnya kakak mau buat postingan di IG, di IG deh. Terus topiknya di sini teman-teman bisa lihat. Topiknya di seni, bisa musik, lukisan, sinema, terus teman-teman juga bisa semisalnya menghasilkan teksnya maksudnya teks dialog atau yang lainnya atau mungkin menghasilkan gambar gitu. Teman-teman boleh kayak tolong buatkan gambar ini atau teman-teman nanti hasil yang diperoleh maunya gambar orang melukis atau sebuah lukisan. Tolong buatkan lukisan tentang pemandangan atau yang lainnya, terserah. Tapi kakak mau buat, tadi kan mengarang, kakak tindakannya mengarang, berarti kira-kira pasti mengarangnya bisa tentang musik, lukisan, dan lainnya ya. Kan berarti kita lihat tindakannya, tadi tindakannya apa. Terus kakak buat tindakannya tadi mengarang, berarti pilihannya antara musik, lukisan, sama sinema. Gitu, bener nggak? Berarti kakak buat mengarangnya topiknya itu tentang drama deh, drama. Terus penontonnya apa? Penonton itu sama dengan audiens. Audiensnya di sini ada pilihannya. Ada remaja, anak-anak, orang tua, halayak luas. Terserah teman-teman mau pakai apa. Kakak mau buatnya anak-anak. Oke, keterbatasannya apa? Di sini teman-teman harus catatkan keterbatasannya. Bisa panjang teksnya. Teksnya mau panjang atau pendek bisa. Atau formatnya dalam format instruksi atau berita atau pilihan bisa. Atau yang lainnya. Tapi di sini kakak mau buat keterbatasannya itu teksnya pendek. Nah, terus nanti hasil yang ini adalah kita dapat dari ChatGPT. Nah, caranya kita chat ChatGPT. Tadi kan tindakannya mengarang. Berarti eh, buatkan karangan, terus kita lihat eh, karangan drama. Tadi kan topiknya drama nih. Karangan drama, mana ya? Drama. Hmm, untuk dengan penonton anak-anak, dengan penonton penonton anak-anak, anak-anak dengan jenis teksnya postingan di IG yang akan diposting di IG. Terus kita lihat keterbatasannya tadi apa? Teksnya pendek dengan teks yang pendek. Terus kita cari nih. Nah, udah ada kan? Udah ada nih seperti ini nih. Dapatlah ini. Nah, ini semua hasilnya ini naskahnya nih. Naskahnya ini langsung kita salin. Misalnya naskahnya cuma sampai sini nih. Semua yang ada di sini yang hasilnya akan kita copy Ctrl C, lalu dimasukin ke sini hasilnya. Seperti ini gitu. Baru nanti kalau sudah selesai, teman-teman boleh untuk klik file lagi, lalu download dan pilih dokumennya PDF. Oke? Dokumennya PDF, terus nanti kalau sudah, misalnya ini kakak sudah simpan nih dokumennya PDF, terus nanti teman-teman boleh masuk lagi ke course-nya, terus nanti di sini ada icon ini, kelihatan di bawah ini, cara ngumpulinnya adalah icon yang ini, diklik yang itu, terus nanti coba, tadi filenya di mana ya, coba ya, di filenya di mana ya, hmm, mana ya tadi ya namanya ya,
Kayaknya tadi disimpan di sini deh. Kayak contohnya ini aja ya. Contohnya ini nih. Terus di open. Nanti filenya akan, oh ini kegedean, Deng. Kegedean. Coba yang ini aja deh. Semoga nggak kegedean. Nah, ini PDF-nya berarti udah ada di sini. Nah, selanjutnya kan biasanya tadi teman-teman langsung di sini akan hijau. Diklik hijaunya. Sebelum diklik hijaunya, teman-teman jangan lupa untuk hijaunya ini nggak akan ada kalau teman hijaunya ini nggak akan ada. Sebelumnya nggak akan ada. Ini tetap akan berwarna abu-abu. Caranya biar hijau, teman-teman buka lagi ini, terus di checklist yang ini, terus I solve and check the text, oke? Nanti barulah hijaunya ada, baru diklik, oke? Kayak sudah paham atau masih ada yang belum paham? Oke, oke, kalau gitu boleh dikerjain sambil share screen ya. Oke, kalau ada yang kesusahan, boleh tanya kakak. Wah, Sion sudah selesai. Good job, Sion. Oke, cepat banget. Kalau gitu kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya, Sion ya. Lanjut aja, Sion. Ini ada selanjutnya. Oke, benar. Oke, ini oke, cepet banget ya, Sion ya. Oke, kita tunggu ya. Sampai 25. Sampai 25 deh. Tapi nanti kalau teman-teman belum selesai, nggak apa-apa ditaruh di buat menjadi tugas rumah aja. Jadi PR.
Kak bisa bantuin Aras ya, Kak? Oh iya, gimana Anas? Mana kesulitan di mananya tuh? Coba. Di chat GPT-nya. Oke, cicipitannya gimana? Oh, Aras nggak agak kesusahan tentang promnya ya? Perintahnya ya? Benar nggak? Oke, coba kita lihat ya. Punya Aras. Oke, tindakannya adalah menjelaskan. Berarti di ChatGPT-nya, halo tes tes, ini suara kakak putus-putus nggak? Nggak kan? Oke, coba balik ke ChatGPT-nya. Berarti ini tindakannya adalah menjelaskan. Coba ke ChatGPT-nya. Mm-mm. Diklik ChatGPT-nya. Suaranya putus-putus, Miss. Oh, suaranya putus-putus. Sekarang udah masih putus-putus nggak? Oke. Nah, oh ini belum login ya? Oke. Sebelum pakai ChatGPT, teman-teman harus login dulu gitu. Oke, caranya adalah coba diklik login. Ini kakak ini nih, kakak coret nih. Oke, bisa diklik login. Nah, kakak coret. Suaranya masih putus-putus. Oh, masih putus-putus. Tes tes, masih putus-putus nggak? Oh, udah. Oke, coba diklik loginnya. Ini Aras belum login nih. Boleh teman-teman kakak mau ngasih tahu. eh Oke, continue with Google aja di bagian bawah. Continue with Google. Eh, buk- Oke, coba yang Aras diklik. Oke, lanjutkan. Boleh diklik lanjutkannya. Oke, nah ini udah login ya. Oke, teman-teman kakak mau bilang untuk ChatGPT-nya yang tidak premium itu akan dikasih 4 kali kesempatan gitu. Jadi kalau tidak premium akan dapat 4 kesempatan. Gitu. Oke, sekarang nih kita diklik as anything-nya. Oke, berarti tadi Aras apa tadi menjelaskan ya, mau menjelaskan. Coba ditulis menjelaskan. Jelaskan aja deh. Jelaskan. Oke, coba balik ke ininya. Oke, mana? Oke. Eh, oh, penontonnya anak ya. Jelaskan musik anak-anak. Jelaskan musik anak-anak. Enggak, Deng. Jelaskan tentang musik anak-anak. Pakai tentang di depan tentang. Di depan musiknya ada tentang. Tentang, ya, tentang anak-anak. Eh, ya, musik anak. Coba di musiknya, itu kan ada dua nih. Musik yang setelah, sebelum anak-anaknya dihapus saja. Yang di ChatGPT. Oke, ini ada dua kan musiknya. Ya, di situ dihapus saja yang ini. Dihapus. Ya, dihapus saja yang itu. Bener. Oke, jelaskan musik tentang anak-anak. Nah, kalau gitu boleh untuk balik ke ininya lagi. Kita lihat. Oke, jelaskan musik tentang anak-anak eh yang akan diposting di Instagram. Coba balik ke ChatGPT. Yang akan diposting di Instagram, diposting di IG aja. Posting di IG dengan teks yang tadi teksnya Baras mau panjang apa pendek tuh? Yang panjang, oke. Boleh di enter? Mm-mm. Nah, Aras harus tahu kalau tindakannya adalah menjelaskan, berarti emang hasilnya akan seperti ini. Tapi kalau tindakannya adalah membuat, nge-create, tadi kan ada pilihan juga ya, membuat ya, benar nggak? Ada memunculkan atau mengarang. Kalau kalau tindakannya adalah mengarang, baru nanti dia ngarang musik anak-anak. Tapi di sini Aras tadi kakak lihat di sini menjelaskan. Berarti benar, ini sebenarnya adalah menjelaskan. Ini berarti hasilnya ini. Nah, di copy. Oke, boleh di copy. Oke, terus dibalik ke ini, terus dimasukin sini hasilnya. Kontrol tempel aja, tempel.
Benar. Oke, good job, Aras. Boleh disimpan? Caranya tadi gimana coba? Masih ingat nggak? Oke, di-download. Nah, di dokumen PDF. Nah, benar. Nah, udah ke-download. Boleh masuk ke ininya, ke platformnya. Platformnya tadi mana? Oke, benar, Aska. Terus scroll ke bawah. Terus tadi cara masukinnya gimana? Coba, masih ingat nggak? Cara, cara masukinnya adalah diklik yang ini. Benar. Terus dicari. Tadi simpennya di mana? Biasanya kalau download di mana tuh? Di download nggak sih? Yang ini? Ya, coba. Nah, itu ada Aras. Oke, boleh open. Oke, benar. Udah, terus nanti coba lihat ke atas, scroll ke atas. Nggak usah di-download lagi seharusnya tadi. Oh ya, di-scroll ke atas dulu. Oke, boleh dicek. Benar nggak? Nah, nggak bisa ya. Berarti di ini dulu. Yang itu. Coba yang nomor 3 balik. Terus di ini. Nih, ada ini nih. Ah, terus di tautan file sudah saya unggah. I solve and check. Oke, good job, Aras. Oke, ini boleh deh. Oke, teman-teman berarti udah selesai semua ya. Oke, Syafiq juga udah selesai. Oke, good job teman-teman. Kalau gitu teman-teman boleh untuk stop share. Oke, oke udah pada stop share semua. Sebentar ya. Oke, hmm, oke. Oke, kakak mau tanya dulu. Ini mungkin karena emang waktu kita juga udah habis. Sebelum kakak tutup, kakak mau tanya dulu. Ada yang masih inget tadi dari awal sampai akhir kita belajar apa aja? Kita ngapain apa aja? Ada yang masih inget nggak? Kita ngapain aja? Masih inget? Lupa. Ayo, Bermain quick draw. bener, good job, bermain quick draw. Terus apa lagi? Nggak apa-apa, dicoba aja. Kakak nggak akan marah kalaupun salah. Ingat, coba tadi ngapain aja nggak apa-apa. Kalau materi atau judul topiknya lupa, tapi tadi kita kalau nggak salah mengarang, nggak apa-apa. Bilang kayak gitu aja nggak apa-apa. Nggak usah tergantung topiknya nggak apa-apa. Ngapain aja coba. Tadi udah main quick draw, terus ngapain lagi? Membuat naskah. Bener, gue jawab membuat naskah. Terakhir kita buat naskah. Terus ada apa lagi? Dia masih inget nggak? Lupa ya. Oke, nah tadi kita di awal kita juga benar kita main quick draw, yaitu kita gambar terus nanti AI-nya akan menebak apa yang kita gambar dengan pola gitu. Terus tadi kita udah kenalan dulu nih sebelum kita main quick draw, kita kenalan dulu dengan jaringan generatif dan juga kecerdasan buatan atau AI. AI-nya itu manfaatnya apa aja, terus komponennya ada apa aja. Coba kakak mau tanya, 3 komponen kecerdasan buatan atau jaringan generatif ada apa aja? Ada yang masih ingat 3 komponennya? Ada dataset, prediction, sama training algorithm. Oke, good job. Ada dataset, prediction sama training algoritma. Nah, kalau di urutannya itu berarti kita Dataset dulu, ada benar, ada dataset dulu terus. training algorithm, Mm-mm. baru yang terakhir prediction. Oke, good job Evan. Nah, itu kalau urutannya itu, tapi tadi Evan juga sebenarnya kalau nggak berurutan juga nggak apa-apa kok, gitu. Oke, terus tadi juga kita udah buat naskah dari ChatGPT, kita berkenalan dengan ChatGPT. Oh ya, kakak mau ingetin ChatGPT itu kalau sudah login, kalau akunnya nggak premium, teman-teman nanti akan dikasih kesempatan bertanya cuma 4 kali. 4 kali itu adalah jawaban yang paling benar-benar. Jadi kalau setelah 4 kali masih bisa nanya, itu tuh jawabannya masih ngasal. Jawaban ChatGPT itu pasti ngasal. Kalau jawaban yang kelima dan seterusnya. Tapi biasanya kalau udah jawaban yang keempat, ChatGPT-nya nggak akan bisa eh, ngejawab pertanyaan lagi karena limitnya udah habis. Kecuali teman-teman punya akun premium gitu, oke? Mungkin juga tadi udah ngerjain di course dan juga udah selesai semua nih, keren teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian untuk malam ini. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari Kamis seperti biasa. Kita akan ketemu setiap Kamis di jam 8 malam. Oke, teman-teman?
Oke, kalau gitu see you teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Oke.